kayak selalu menyalahkan diri sendiri juga. Iya, betul. Selalu kayak ngerasa bersalah, selalu ngerasa itu mengabaikan pribadi kita sendiri, terus kayak lebih mementingkan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri gitu. Itu gimana caranya nunjukin hal yang terbaiknya dari diri dia untuk bisa disukain banyak orang. Gak apa-apa lah, orang juga gak mikirin kita. Iya, benar. Ngapain kita ngurusin orang lain? Kita capek-capek, stres sampai depresi. Dia sakit hati gak ya sama kita? Padahal kita gak ngelakuin apa-apa ya. Halo, balik lagi di channel MVC Media. Selamat datang di sesi ngomel, ngobrol bersama Amel. Yeay. Oke, halo Amel. Kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Sehat? Alhamdulillah. Tadi kita basa-basi banget ya, ngomongin sehat. Padahal kita ketemu tiap hari. Halo NPC Media, penonton NPC Media. Biar pembukaannya lebih happy gitu ya. Jangan lupa buat teman-teman semua, biar kita tambah happy, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita. Dan nyalakan apa, Nan? Lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update di channel kita. tuh. Yeay. By the way, bentar lagi lebaran nih. Kakak Amel udah beli baju lebaran belum? Oh iya, sebentar lagi lebaran. Gak kerasa banget gak sih? Sekarang udah Ramadan keberapa ya? Ke berapa ya? Udah mau bentar lagi mau lebaran. Iya benar, aku baru aja kemarin puasa pertama, tuh sekarang kayak udah mau lebaran lagi. Allah, cepet banget. Iya. Lagi dapat. Kalau kamu mau beliin baju buat sekeluarga gitu nggak? Atau kayak buat beli sendiri gitu, buat diri sendiri udah belum? Atau mau kapalan sama keluarga? Kalau aku sih belum beli ya. Kalau buat diri aku sendiri ya mungkin lebih penting keluarga aku lah ya. Oh, iya sih, aku juga ngerasa kadang Iya lebih gak penting sih? keluarga, tapi kita juga penting gak sih buat beli baju gitu. Tapi Kadang- ya lucu juga nih buat anaknya tante. Misal kamu pernah gak sih ngebeliin kayak buat saudara-saudara juga, tapi kita tuh belum beli juga. Ponakan paling. Oh, kamu juga kayak gitu? Iya, aku ngasih ke ponakanku, kayak adikku gitu. Tapi kamunya belum beli baju? Aku belum. Aku dari kemarin aku udah 2 tahun ini udah gak beli baju. Kalau sama ini 3 tahun ini berarti. Ih, kamu tuh ini gak sih kayak people pleasure? Apa Kayak people pleasure itu gitu apa? lah. People pleaser apa kata People Amel? pleasure ini kayak sebutan buat orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan dan memenuhi ekspektasi orang-orang Oh di my sekitar God. kita. Kayak misalnya kamu nih gak beli baju lebaran kan, terus kamu ngebeliin buat orang lain. Jadi kamu tuh gak ngebeliin buat diri sendiri, tapi kamu malah ngebeliin buat orang lain dulu gitu. Aduh, iya lagi. Iya kayak gitu ya. Kakak Amel gitu juga nggak? Aku kadang iya, namanya juga keluarga ya. Iya sih, bener pasti ya. kayak ya udahlah keluarga dulu, aku mah nanti. Iya betul. Kamu juga kayak gitu? Iya sih, karena ya enggak sih. Enggak Karena apa aku ya? emang nggak pengen beli baju lebaran aja gitu. Oh, tapi kamu Mubazir. Oke, topiknya beda deh ya. Gimana kalau misalnya bukan baju lebaran doang, kayak misal kamu tuh harus menyenangkan teman-teman kamu, padahal kamu sendiri tuh gak nyaman gitu. Iya pernah lagi. Pernah? Sering? Kayak misalnya gini nih, kayak misalnya nih aku tuh udah gak betah gitu. Misalnya main gitu ya. Terus aku tuh udah gak betah di tempat itu gitu. Terus tapi ketika aku mau pulang tuh temen-temen aku kayak nggak boleh gitu loh, jangan pulang dulu. Lalu aku tuh udah pengen pulang, tapi akhirnya aku nggak jadi pulang karena mereka pengen aku belum pulang. Oke. Itu bisa dibilang people pleaser kah? Termasuk sih, itu kan kayak menyenangkan teman kita, betul, Iya sih, menyenangkan bener. orang lain juga. Padahal akunya nggak nyaman gitu Iya. kan. Ya, Terus kasihan kamu tuh juga ya. iya aku sebenarnya ya si tema ini tuh kayak relate banget sama aku. Soalnya aku Wah. juga kayak gini. Pernah juga gitu. Enggak pernah, emang sering aja kayak gitu kayak gak tahu kenapa susah banget ngilangin si people pleasure ini. Ya Allah, kasihan juga sih ya, tapi ke diri kita sendirinya gitu. Iya, emang gitu ya, kan cuman pengen bikin mereka seneng kan ya. Tapi aku sebagai anak pengen berbakti gitu. Emang ciri-ciri people pleasure tuh menurut kamu apa sih? Menurut aku ya, kalau ciri-ciri people pleaser itu kayak orangnya tuh nggak bisa nolak permintaan orang lain tuh. Oh iya sih. Kayak bener. misalnya kayak yang tadi aku bilang, kayak nggak bisa nolak, terus kayak merasa bertanggung jawab atas orang lain, kayak tadi beli baju lebaran. Iya. Terus kayak selalu menyalahkan diri sendiri juga. Iya betul. Selalu kayak ngerasa bersalah, selalu ngerasa itu tuh udah menurut aku udah Iya. people pleaser banget sih. Betul kayak mengabaikan pribadi kita sendiri, terus kayak lebih mementingkan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri gitu. Betul. Karena kalau misalnya orang-orang yang kayak gitu, yang aku rasain
yang utama itu orang lain, yang kita tuh kayak keberapa gitu, Ya, nanti kayak dulu keberatus gitu, kayak bener-bener di apa ya, di urutan paling akhir lah gitu. Itu nggak baik, sebenarnya nggak baik ya buat mental gitu. Lah justru itu emang nggak baik gak sih? Kayak nggak karena baik kan banget. apa ya, mengesampingkan urusan. Ya bagus sih mungkin mementingkan keluarga, tapi kan alangkah lebih baiknya Diri sendiri juga perlu untuk diperhatikan. diapresiasi juga dengan hasil kerja keras kita, ya kita juga berhak lah mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Betul banget. Terus apa lagi tuh selain itu? Terus suka khawatir kalau orang tuh marah gitu. Oke, Kalau misalnya kita ngelakuin hal, takut deh dia marah. Aduh, iya itu, betul. Aduh, itu perasaan gak enak banget sih. Terus kamu sering ini nggak, kayak misalnya kamu minta maaf ke orang padahal kamu tuh nggak ngelakuin hal itu gitu? Aku pernah, karena yang Kamu penting aku pernah. Aku kayak gini, maksudnya aku termasuk orang yang people pleaser, tapi kalau misalnya aku nggak salah, aku minta maaf, aku nggak pernah sih. Ya enggak juga sih. Gimana nih, labil nih? Maksudnya tuh konteksnya beda gini nih. Misalnya nih, misalnya aku ngelakuin hal yang menurut aku kayak Apa tuh? nggak salah gitu. Tapi kamu minta maaf. Tapi teman-teman dia tuh kerasa kesinggung gitu loh. Kayak kadang-kadang aku suka, kadang-kadang ya, sometimes minta maaf sih. Kalau aku ngerasa kayak aku nggak salah deh, tapi dia sakit hati, berarti aku mungkin yang menurut aku nggak salah, dia salah gitu. Jadi nyakitin hati orang lain. Oh, kamu Itu nggak sadar bisa jadi. kamu Iya. sadar salah atau enggak? Iya, itu termasuk people pleaser gak? Ya itu salah sih kalau misalnya kamu emang ngerasa kamu nyakitin orang itu. Tapi aku nggak ngerasa aku salah. Ya udah, berarti kamu nggak salah, termasuk ini berarti Aku termasuk people pleaser. Iya, soalnya ya yang aku rasain tuh, aku pernah gitu ya, dia tuh tiba-tiba kayak marah. Ini konteksnya ke teman ya. Iya. Teman tuh banyak banget yang kayak tiba-tiba marah, gak tahu halnya, sebabnya apa, penyebabnya apa, tiba-tiba dia marah ke kita, ngejauhin kita. Lah, aku nggak tahu apa-apa. Nah, di situ aku kayak nggak minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah, aku nggak kayak gitu. Sih, aku lebih kayak ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau temenan sama aku, oke, aku cut off gitu. Tapi biasa jadi kayak dia tuh marahnya sama orang lain gitu loh. Jadi akunya kayak mungkin emang urusan dia sama yang lain. Jadi aku nggak mau ganggu kalau gitu. Nggak pernah minta maaf juga sih. Lagian ngapain minta maaf, kan kita juga nggak tahu apa-apa kan, nggak salah bukan salah. apa-apa Kecuali juga. emang aku sebelumnya ngelakuin hal sesuatu yang mungkin menurut aku nggak salah, menurut dia sakit hati apa gimana gitu. Menurut aku tuh perihal tentang temen ya, kesalahpahaman tentang kayak gitu tuh lebih banyaknya tuh kesalahpahaman antara dia dan akunya. Misalkan kayak teman aku sama aku gitu, misalnya aku tuh enggak, itu tuh misalnya enggak di hari itu loh, misalnya aku mainnya, kenapa aku enggak bisa main sama kalian gitu, itu aku main sama dianya enggak hari itu loh, misalnya gitu kan. I know. Nah terus dia tiba-tiba oh iya sama dia tuh bisa, soalnya dia, oh enggak kayak gitu. Harusnya menurut aku ya, di sisi pandang itu, kalau misalnya kayak gitu di konteksnya yang dua konteks ini, menurut aku ya aku nggak salah, orang dianya yang negatif thinking ke aku gitu. Bener, jadi kayak aku ya merasa aku nggak harus minta maaf gitu. Dan kata aku emang nggak harus sih, emang nggak harus. Iya, karena itu bukan salah kamu. Lebih ke kalau misalnya tentang people pleaser ini, kayak kita kalau misalnya kayak gitu, pasti dia yang minta maaf dong. Iya, harusnya sih kan. Berarti nggak parah-parah banget lah aku ya. Iya, emang masih ya mungkin yang pernah standar. Tapi ya masih yang standar aja belum aja gitu. yang benar-benar sekaya gitu. Lalu kamu pernah nggak kayak nyalahin diri kamu sendiri gitu? Kayak maksudnya kayak nggak tahu kenapa tentang apa, tapi kamu tiba-tiba kayak nyalahin diri kamu sendiri. Kamu misalnya, kamu tuh gini bego atau apa gitu ke diri sendiri. Ya pasti pernah ya. Nah, pasti pernah, cuman mungkin banyak konteksnya gitu. Pernah, tapi pernah sih. Tapi aku ini nih apa? Kayak misalnya lebih keinget. Misalnya nih inget kayak aku kayak baru inget gitu loh, kayak misalnya itu tuh udah lampau gitu, terus aku baru inget kayak jadi apa tuh omongan aku kemarin nyakitin dia gak ya? Lebih ke kayak gitu sih. Ini kan people pleasure ini kan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu artinya kesenangan buat orang lain kan, kesenangan buat orang lain. Nah biasanya kan kalau kesenangan orang lain suka membantu kan orangnya tuh kan. Nah dia suka membantu tapi dia nggak suka dibantu. Relate nggak menurut kamu? Kamu gitu nggak? Enggak sih, aku ya suka dibantu juga. Misalnya tuh orang lain gak dibantu sama dia gitu. Enggak, bisa kamu tuh suka ngebantu orang lain. Misal kamu sering ngebantu aku, tapi kamu kalau misalnya lagi kesusahan, kamu gak minta bantuan, tapi kamu kayak harus bisa sendiri. Iya lagi. Iya, bener kayak gitu. People pleaser. Iya. Tapi aku enggak gitu deh. Kamu nggak kayak gitu? Ya deh, kadang-kadang suka gitu. Ya Allah, ngomong sama kamu labil banget ya. Kadang iya lagi, suka kayak nggak enak minta bantuan gitu. Kalau misalnya masih bisa sendiri ya udah sendiri gitu. Tapi giliran kamu misalnya minta tolong aku tuh kayak aku harus bisa gitu. Ya minimal Tapi menurut aku ya,
kenapa orang gak minta bantuan ke orang, cara respon orang kan beda-beda ya. Yang bikin aku juga sempet kayak gitu sih, kayak sempet kata takutnya itu karena masa gini doang gak bisa gitu. Aku takutnya digituin. Jadi aku kayak kalau misalnya ada apa-apa, kayak misal ada satu bantuan gitu, aku membutuhkan bantuan misalnya ketinggalan atau apa, nah sebisa mungkin aku sendiri gitu yang ngelakuin. Soalnya kan orang-orang tuh beda ya, ada yang mau direpotin, ada yang mau enggak gitu. Bener. Jadi nggak buruk juga sih kayaknya ya people pleasure ini. Iya, aku emang nggak terlalu. Cuman kalau emang orang-orang yang bener-bener parah mungkin emang negatif gitu ya, ke kitanya nih kan. Ya boleh kayak gitu mungkin, tapi nggak terlalu keterlaluan gitu ya. Iya, sewajarnya aja. Iya betul. Nah terus kayak ada lagi nih, kayak membutuhkan pujian, kayak butuh validasi gitu loh, agar mereka tuh tahu kalau misalnya kita tuh berharga gitu buat mereka gitu. Aduh, aku nggak gitu sih. Kalau bahasa sekarang tuh haus validasi. Iya, kayak butuh pengakuan banget kalau misalnya dia tuh cantik misalnya gitu. Enggak sih. Kayak haus pujian juga, kayak misalnya kamu cantik, kayak harus banget gitu. Aduh, enggak sih. Enggak, kamu nggak kayak gitu. Oke. Berarti kamu nggak termasuk ke faktor yang ini ya? Betul. Mungkin beberapa faktor yang lain. Beberapa faktor yang lain ada yang relate, tapi sisanya tuh ada yang enggak juga gitu betul. Ya. Oke. Berarti nggak bener-bener dia tuh si people pleasure banget gitu ya? Iya betul. Nah terus kenapa sih orang tuh bisa jadi people pleasure ini? Biasanya tuh dia tuh ini gak sih, kayak pengen disukain banyak orang. Ya itu tadi haus validasi. Iya, betul. Dia tuh gimana caranya nunjukin hal yang terbaiknya dari diri dia untuk bisa disukain banyak orang. Kayak ibaratnya gini nih, misalnya nih aku kamu misalnya suka temen yang suka hangout gitu, suka banyak main gini-gini, dan aku tuh tipe kalau orang yang nggak suka main misalnya. Terus gimana caranya aku tuh biar temenan sama kamu, ya akhirnya aku kayak bukan jadi diri aku sendiri. Iya. Nah itu tuh masuk people pleaser tuh. Biasanya gitu tuh awal-awalannya. Iya, memaksakan bener. Kalau misalnya dia tuh nggak suka sama hal itu, tapi dia tuh tetap memaksakan kalau misalnya dia tuh harus suka sama itu. Biar apa? Biar punya teman banyak. Iya. Atau pansos gitu, bahasa sekarang tuh pansos, banyak yang pansos gitu misal. Tapi ada beberapa faktor lain juga, kayak insecure, terus trauma sama masa lalu yang pernah jadi korban bullying misal, sama pola asuh orang tua yang salah itu juga termasuk. Tapi kalau ke aku relate tuh yang bullying sih. Bullying, kamu pernah dibully? Aku pernah dibully di SD gitu. SD diapain? Ya nggak tahu, pokoknya semua aku lakuin tuh salah aja. Maksudnya contoh. Karena kan dulu aku anak baru kan, dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh aku anak baru. Terus? Kayak awal pertamanya tuh kayak anak baru gitu loh, kayak dibedain gitu. Itu masih anak baru, terus tiba-tiba nggak tahu kemana, pokoknya apa yang aku lakuin salah aja. Misal kamu ke WC salah juga. Iya. Ya aku dulu pernah lah, aku kan waktu itu sakit, aku kan punya asam lambung, punya mah gitu kan. Aku telat makan pada saat itu, terus aku bilang ke guruku perutku sakit. Aku langsung dibawa ke kantor kan, terus teman-teman aku pada ngejekin aku di depan kelas, kayak bilang kamu mau pulang doang, nggak sakit beneran. Terus aku sendiri udah tau gak sih rasa sakit mah, bener kayak perut aku sakit banget. Oke, ngepek ya berarti bullying ini. Tapi emang bullying dan perundungan itu bahaya banget sih. Kayak aku takut banget anak-anak sekarang tuh banyak yang jadi korban bullying, tapi kayaknya masih ada banyak ya. Dan menurut aku kayak dampak bullying tuh bener-bener ada bahkan sampai sekarang pun mungkin masih ada traumanya gitu loh. Kayak mau ngelakuin hal ini kayak takut kayak orang, gitu. Takut keulang lagi yang kayak gitu. Oke, trauma juga sih masuk ya, berarti sama si membuat kesenangan orang ini. Kalau Amel ini mungkin aku ada ini manusia. Apa? Mungkin ada faktor lain gitu. Kalau aku kan misalnya dari bullying gitu. Pernah nggak dari trauma kah, atau pernah dibully juga kah? Aku pernah dibully nggak ya? Aku kayak pernah dibully. Aku nggak pernah membully, aku nggak sejahat itu. Alhamdulillahnya nggak pernah ngebully ya. Setahu aku nggak pernah sih. Setahu nggak pernah, seingat aku juga nggak pernah. Cuman asli aku pernah dibully gara-gara aku tuh nggak ngelakuin kesalahan itu. Itu dulu banget SD sama SD. Dulu tuh tau tatalukan nggak di meja? Yang suka ginian gitu ya? Iya, kayak nakal-nakal, mukul-mukul lah, jadiin gendang gitu loh mejanya. Mukul-mukul meja gitu. Terus tuh bukan aku yang ngelakuin tuh, maksudnya tuh temen aku yang tataluk kayak bahasa Sundanya tuh tataluk gitu kan. Tataluk gitu. Terus dipanggil guru tuh, siapa yang tataluk katanya gitu kan. Amel bu, semua orang tuh nunjuk aku, Amel bu gitu. Hah, enggak. Terus akhirnya, terus singkat cerita,
ya orang-orang tuh, guru pun percaya kalau misalnya aku yang ngelakuin. Akhirnya aku berdiri depan kelas, disaksiin sama teman-teman kelas aku, kayak minta maaf, saya berjanji tidak akan tatalukan lagi. Aku sampai kayak gitu padahal aku nggak ngelakuin itu. Alah, kamu nangis gitu ya? Enggak, biasa aja. Mental aku kayaknya udah kuat banget waktu itu dibully. Keren sih. Iya. Terus sejak saat itu aku kan pindah juga sama kayak kamu, tapi aku pindahnya kelas 5. Pas aku di SD yang baru, teman-teman aku minta maaf ya pernah bully kayak gitu. Terus setelah pindah ke SD yang baru ini, prestasi aku malah nambah. Wis, terus aku lebih dihargai gitu, jadi lebih nyaman lah gitu. Kamu percaya nggak, aku pernah saking traumanya. Aduh, ini ya, dulu zaman kelas 6 SD, aku masih ingat kelas 6 SD ada acara Kartinian. Acara Kartinian kayak disuruh fashion show gitu loh. Aku sebenarnya nggak masuk, aku yang masuk tuh teman aku dua cewek yang cantik kelas gitu loh. Terus tiba-tiba yang cantik kelasku ini satunya dia nggak masuk. Dan guruku harus cepet-cepet nyari penggantinya gitu kan di hari H itu gitu. Terus tiba-tiba guruku milih aku udah tahu ya aku tuh gak bakal dianggap dan gak bakal ya pakai gak bakal diterima gitu sama orang-orang tuh. Tiba-tiba guruku ngomong kayak, udah Hanan aja soalnya bajunya bagus katanya gitu kan. Aku kayak kebaya gitu kan. Aku udah kepikiran banget, udah overthinking kayak pasti bakal disorakin. Dan bener tahu, kamu bayangin aku ketika aku fashion show kan teman aku mah disorakin, ditepuk tanganin, sedangkan waktu aku bagian yang maju disorakin sih atau mah apa sih bahasa Indonesianya? Itu mah jelek, gak kepake gitu. Bayangin di depan satu sekolah. Malu sih kalau kayak gitu, termasuk bullying juga sih. Udah. Ya pokoknya mah buat semua teman-teman NPC Media, jangan pernah bully orang lah gitu ya. Bener. Dampaknya tuh sampai gede guys, bener. Itu kena gitu. Mental aku banget. Oke, nyinggung sedikit tentang bullying, kita balik lagi ke tema kita ya, tentang people pleasure ini. Nah, dari ciri-ciri yang aku sebutin, kamu sebutin tadi, ngerasa ada yang relate nggak sama kamu? Iya, yang tadi. Iya, ada lah. Yang mana? Yang paling relate deh. Yang paling relate banget sama kamu. Itu kayak lebih ke takut ngerasa apa yang aku lakuin tuh lebih kayak mikir pandangan orang lain terhadap aku gitu. Ketika aku mau ngelakuin sesuatu, butuh validasi orang lain. Sebenarnya butuh validasi, bukan ngakuin cantik dong ya. Iya sih, iya, lebih mengakui kayak kalau misalnya kamu tuh ini bakal diginiin orang gak ya gitu. Iya. Bener-bener itu sih yang paling real banget. Emang ternyata kita tuh butuh validasi. Oh, dia tuh baik gitu. Aku sering. Emang iya gak sih? Emang butuh sebenarnya, cuma gak haus tuh kayak semua orang bakal senang kalau misalnya kamu tuh baik, tahu kamu tuh jadi bener. tempat curhat aku yang paling best lah gitu. Itu aku senang kalau digituin, tapi nggak haus juga sih, kayak jadi kayak ya udah gitu. Nggak menghalalkan segala cara biar dipandang kayak gitu. Cuma mungkin kalau misalnya kita ngelakuin hal sesuatu terus dipuji tuh kayak ya senang aja. Iya gitu. Betul, senang aja. Terus kamu sendiri pernah nggak kayak ada di situasi kayak gini terus jadi people pleasure banget gitu? Pernah sih yang tadi kayak selalu ngerasa bersalah gitu intinya tuh. Sebenarnya nggak selalu juga sih, lebih kayak kadang-kadang gitu. Sometimes. Yakin kadang-kadang. Kok kamu nggak percaya gitu sih? Iya, soalnya ya yang tahu-tahu aja ya guys. Ya mungkin kalau misalnya ada orang yang gampang kepikiran banget nih, misal dari hal kecil banget kepikiran, wah itu bahaya sih. Iya bener, bahaya banget, itu nggak baik guys. Masa? Jangan ditiru, itu tidak baik. Oh, kamu kayak gitu, jangan ditiru? Enggak, kan aku cuma ngomongin. Oke. jangan sampai guys. Ya pokoknya kita harus punya pendirian gitu. Apalagi kita sebagai perempuan, jangan mau dianggap lemah gitu. Kalau misalnya kamu tuh punya pendirian yang kayak gimana ya, punya value gitu. Maksudnya karena ketika punya value tuh diseganin banyak orang. Intinya hidup tuh harus punya prinsip guys. Betul. Gitu. Gak boleh banget. Gak boleh apa namanya tuh ya, gak boleh terpaku sama omongan orang gitu. Nah terus pernah gak ngerasa dirugiin atau gak nyesel gitu pas kamu habis di situasi jadi people pleasure ini? Iya, kan aku tuh dulu pernah gitu kan dulu. Terus teman-teman aku kayak ngomong, kamu tuh gak jangan gini jangan gitu. Terus akhirnya kayak dulu apa sampai sekarang Bun? Sometimes kalau sekarang kadang-kadang lebih kayak dulu ngerasa rugi banget sih, kayak kenapa harus kayak gitu. Ya mungkin dulu juga masih labil-labilnya, kayak masih kombang ambing gitu. Kalau sekarang kan udah mikir kayak ya udahlah, nggak perlu
apa itu nggak perlu pengakuan dari orang lain kalau aku Iya, tuh betul. ya aku tuh kayak gini gitu. Kayak sewajarnya aja ngelakuin hal yang sebisa kita, ngebantu orang lain juga sebisa kita gitu. Iya betul. Terus kalau misalnya butuh bantuan ya minta tolong juga sih boleh ya, tapi kalau misalnya bisa sendiri ya lakuin aja sendiri gitu. Dan sebenarnya jangan terlalu banyak juga sih kalau minta tolong, takutnya yang Risih. iya gitu, jadi takutnya Iya. jadi kerisih. Betul. Jadi kalau misalnya kalian masih bisa ya lakuin dulu, kalau nggak bisa ya baru minta tolong. Terus waktu kamu ngelakuin si people pleasure ini, kamu sadar gak sih kalau misalnya itu tuh diterusin bakal berdampak buruk ke diri kamu sendiri? Iya, aku sadar. Aku nyadar waktu itu, pada saat disadarin aku sadar. Sadarinnya tuh berarti ada yang nyadarin dong. Nggak disadarin sih, lebih kayak dulu aku Mikir ngapain kayak gitu. gitu. Iya, lebih kayak mikir, karena makin gede aku juga makin ini kan, Dewasa makin, lah ya, makin pola dewasa. pikirnya udah beda gitu kan. Kayak ngapain sih ngelakuin hal kayak gitu, udah nggak perlu gitu. Betul. Gitu. Iya betul. Karena makin dewasa kamu ngerasa makin kayak banyak pikiran, padahal nggak terlalu banyak tapi banyak aja yang dipikirin gitu. Iya, dan menurut aku kayak makin dewasa makin nggak perlu gitu, yang penting diri sendiri dulu. Iya bener. Dan lingkup pertemanan setelah dewasa tuh dari segini, sekarang kayak misal kayak nyisa 52 atau berapa gitu, kayak yang nggak penting banyak. yang penting Nggak fake. ya yang penting gak fake dan yang baik. Iya, yang maksudnya nggak nganggap temen tuh saingan gitu. Aku nggak suka banget sih sama orang kayak gitu. Wah, Kita kita udah pernah dibahas ya guys. Ya oke. Terus emang apa sih dampak jadi people pleasure ini? Kalau menurut aku ya lebih kayak ke stres, karena dia mikirin orang lain. Iya. Heeh. Terus jadi kayak cemas gitu loh, kayak dia tuh selalu kepikiran gitu. Terus kayak kehilangan jati diri juga, kayak dia nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Dia selalu, karena dia selalu mementingkan keinginan orang lain, ekspektasi orang lain, akhirnya dia nggak bisa jadi diri sendiri. Dia selalu memaksakan ekspektasi orang tuh kayak gimana gitu. Ekspektasi orang ke kita tuh kayak harus wah gitu. Tuh. Jadi nggak bisa banget nih kalau misalnya terlihat buruk depan orang-orang, jadi kayak harus good. Tapi menurut aku kalau kehilangan jati diri ini pernah nggak sih? Kayak nggak dalam, oh ini tuh bukan aku banget nih gitu, bisa gitu. iya, kayak misalnya nih kamu PDKT sama cowokmu gitu, dulu awal-awal PDKT gitu kan. Terus Kayak misalnya cowok kamu tuh pengennya tuh sama cewek yang berjilbab, sedangkan kamu tuh kok tipe kalau orang yang nggak terlalu berjilbab banget misalnya. Terus kamu ceker tuh babat. kok ceker babat. Cewek kerudung bikin tobat. Nah kalau tadi apa itu, kayak cowok kamu tuh suka yang berhijab, akhirnya kamu tuh kayak karena pengen jadi idaman cowokmu gitu, jadi kamu berhijab, itu kan kehilangan jati diri juga gitu kan. Enggak kehilangan jati enggak maksudnya People pleaser gak sih? enggak kehilangan jati diri sih. Kalau misalnya ngarahnya ke hal yang baik sih gak apa-apa ya. Misal nih, kalau misalnya cowok kamu misalnya suka cewek yang nggak pakai kerudung. Oh ya itu kebalik gitu. Ya itu kebalik banget. Maksudnya soalnya, kan maksud konteksnya tuh kayak kamu gak jadi diri sendiri gitu. oh iya, Lebih bagus. ke situ. Kalau kerudungan itu nggak bisa jadi diri sendiri loh. Sebenarnya bukan dampaknya sih. Bukan itunya sih maksud aku tuh. Aku serbu juga ya kamu. Maksud aku tuh bukan kesananya, maksud aku tuh kayak lebih kayak kamu tuh gak bisa jadi diri kamu sendiri, maksud aku tuh gitu. Kayak misalnya Apa? gimana ya? Iya ya aku gitu, ngerti. gitu. Jadi kayak misal kamu tuh orangnya tuh nggak suka banget nih, Diem misalnya gitu. nggak suka banget bersosialisasi, Nah. terus tiba-tiba kamu harus bersosialisasi yang Sosialisasi. over gitu, kayak Nah. misal serba oversharing gitu kan, itu kayak bukan kamu banget gitu kan. Jadi kayak menurut aku itu termasuk people pleaser. Iya juga nggak betul termasuk. Terus Lanjut, gangguan emosi juga gangguan bisa emosi, tuh. iya sih, gampang emosian. Mungkin lebih kayak ini gak sih, kayak bukan gampang emosian, malah dia lebih mendem emosinya. Karena dia takut pandangan orang lain ke dia gimana gitu kan. Dia nggak bisa bebas ngeluapin emosinya gitu. Takut mundur juga kan. Iya, bisa kan jadi depresi juga Iya, karena dia betul. terlalu mendem emosinya Iya. itu. Pasif agresif ini bisa menimbulkan berbagai macam gangguan emosi seperti depresi hingga gangguan bipolar. Bipolar tuh. Duh, serem banget. Serem banget ya dampaknya, Dampaknya ternyata. tuh bener-bener kesana banget. Tapi menurut kamu ya makin sini bahasa Gen Z ini makin aneh-aneh gak sih? kadang-kadang aku suka bingung deh. Maksudnya kayak ada aja yang diperibahasain gitu. Kayak aku aja, Bener-bener. apalagi nih hal baru lagi, bahasa baru lagi gitu. Jadi aku
nyari tahu lagi, belajar lagi. Oh, balikin sosial media gitu loh. Iya, ternyata hal kecil aja jadi peribahasain gitu. Tapi ya, ya beda-beda ya, iya mungkin sih. Di zamannya udah kayak juga gitu. Sih sebenarnya. Aduh, ngeri juga ya jadi berhenti jadi diri sendiri gitu. Berhenti jadi diri sendiri. Masa berhenti jadi people pleaser ini kan. Ya, terus kamu gimana sih cara bisa berhentinya? Takut banget loh kayak gitu. Ya tadi mungkin karena udah makin dewasa juga makin mikir gitu kan. Bentar, aku masih pengen ketawa berhenti. Ya lanjut. Gimana tuh cara kamu berhentinya? Dari kamu gitu, tips dari kamu cara berhentinya. Lebih ke ini sih, misalnya kayak misalnya kamu tuh ngajak aku hangout gitu, terus aku tuh gak suka hangout, terus kayak untuk memulai bilang enggak ikut gitu. Lebih tegas ke diri sendiri gitu. Oh iya, kamu gak harus ikut, kamu wajib bilang iya juga gitu. Gak wajib sih, diharuskan harus bilang iya. Betul. Gitu, gak harus memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Dan belajar melupakan dan menerima masa lalu itu bener banget. Kadang orang nggak selesai nih sama masa lalunya, udah memulai lagi dengan yang baru gitu aja. Kok kesana sih? Kok jadi kesana sih? Kok jadi ke percintaan lagi sih ya? Ini ya pengalaman ya. Ya gitu deh. Terus jangan terlalu bawa dong. Ini aku Mas Prompter. Oke, jangan selalu meminta maaf untuk hal yang nggak perlu, itu benar banget karena udah yang tadi kita bahas ya, nggak perlu juga, nggak perlu. Terus kita sering apa sih, orang lain tuh malah ke kita tuh seenaknya. Kalau misalnya kita ngelakuin hal yang nggak kita lakuin. Betul. Gitu, dikurang-kurangin lah yang kayak gitunya. Terus memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri, atau bisa disebut dengan self love. Dan udah pernah kita bahas juga di video sebelumnya. Ya, jadi betul. Kalian tinggal klik di sini. Ya, nanti pokoknya kalian scroll ke bawah tuh ada tentang self love. Versi kita berdua. Cailah versi kita. Bau. Nah, terus ini nih, Nan. Kita lanjut ke pertanyaan pamungkas. Di lingkungan kamu banyak gak sih orang yang karakternya tuh people pleaser? Aku punya teman yang people pleaser. Sampai sekarang dia masih people pleaser karena kemarin dia baru cerita. Dia tuh kan katanya punya teman kuliah gitu. Dia tuh kadang-kadang tuh kan dia tuh tipe kalau orang yang kayak nggak terlalu suka keramaian gitu kan. Si temennya ini tuh pengen dia tuh belajar sama dia, sedangkan dia tuh nggak mau, dia pengen belajar sendiri. Tapi si temennya ini maksa-maksa gitu loh, kayak aku pengen belajar sama kamu. Dia tuh nggak bisa nolak. Aku selalu bilang kayak tolak aja, kan kamu nggak mau belajar sama dia, kan kamu pengen sendiri. Dia nggak bisa, dia nggak enak, dia takut gini katanya. Dia takut si temennya itu ngomongin ke orang lain tentang dia. Ya, susah sih kalau udah takut kayak gitu. Aku selalu bilang juga kayak nggak perlu takut. Tapi perihal ke temennya, Nan. Iya sih. Aku juga nggak bisa kayak susah beli juga. Temen deket gitu kan. Susah juga kayak misal bilang enggak, takut nyinggung hatinya gitu. Aku juga sempat kayak aku nggak bisa menghindar dari sesuatu yang aku nggak suka, tapi aku tuh harus ngelakuin itu biar teman aku tuh suka gitu. Iya benar sih. Aku susah banget juga sih menghindar dari kayak gitu. Berarti Kamel pernah ya? Aku pernah lah, semua orang pernah sih, karena yang kayak gini tuh agak relate dikit. Karena ibaratnya kayak ke temen gitu kan, apalagi teman sendiri. Jadi aku sama temen banyak salah paham, Nan. Banyak salah paham gimana? Maksudnya salah paham ke aku gitu. Jadi orang-orang tuh kayak misalnya kayak tadi aku sebutin cerita yang tadi, kalau aku tuh nggak kayak gitu, tapi orang-orang tuh udah salah paham duluan gitu. Jadi ya udahlah, aku juga nggak mau ngurusin banget gitu. Iya sih, nggak perlu juga kamu harus klarifikasi gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi. Terus, selain dari cara-cara yang tadi disebutin, kamu punya trik sendiri nggak biar terhindar dari situasi yang berpotensi kamu jadi people pleaser? Ya ada pastinya lah ya. Aku trik aku kalau misalnya aku kayak gitu, misalnya aku udah masuk nih ke hal yang kayak gak enakan. Gak apa-apa lah, orang juga gak mikirin kita. Iya, benar-benar. Ngapain kita ngurusin orang lain? Kita capek-capek, stres sampai depresi. Dia sakit hati nggak ya sama kita? Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa, ya udahlah gitu. Kayak ya lebih tegas aja sama diri sendiri. Betul. Udah gak usah gitu. Kayak kanan sisi baik, terus yang kiri yang buruk gitu. Kayak berkecamuk pikiran gitu. Oke. Terus ini nih pamungkas banget, pesan buat para people pleaser. Kalau dari aku lebih kurang-kurangin ya guys, karena itu nggak baik banget. Aku pun pernah ngerasain yang dulu
jadi people pleaser, yang selalu mentingin orang lain, yang selalu nyiksa diri sendiri untuk kayak yang penting orang lain nggak sakit hati atau orang lain nggak kesinggung. Itu bener-bener nyiksa banget. Jadi mulai dari pokoknya sekarang mulai untuk kayak bilang enggak apapun itu. Kayak misalnya kalian nggak mau hangout ya bilang enggak. Kalau kalian nggak mau belajar kalau kamu nggak mau minum itu ya jangan diminum. Kalau kamu nggak mau makan itu ya jangan dimakan. Jangan maksain cuman demi kebahagiaan orang lain, memenuhi ekspektasi orang lain kepada kamu. Betul. Dari Kakak Amel ada yang mau ditambahin? Iya, kalau misalnya pesan buat aku tuh tadi bukan nggak harus semuanya bilang enggak juga ya. Menurut aku tuh lebih tegas sama diri sendiri aja. Iya, betul yang tadi kata Kakak Anan Cailah Kakak Anan mentang-mentang Kak Jenny. Iya. Yang dibilangin sama Kak Jenny tadi ya. Pokoknya kalian tuh harus bisa mengontrol diri. Kalau misalnya kalian gak mau ya bilang gak mau. Kalau misalnya kamu suka ya bilang suka. Iya, gitu. gitu. Oke, udah nih ngobrol-ngobrol kita sampai sini dulu. Nanti lanjut lagi di sesi podcast ngomel yang lain, dengan tema yang pastinya lebih seru dan menarik lagi. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan kita upload di hari apa? Setiap hari Rabu dan Sabtu. Oke, thank you for watching. Bye-bye. Love you guys.